Saya itu ya hanya sekedar tutor di komunitas, yang dimana melakukan kegiatan itu ya apa yang ada di komunitas ya itu saya ikutin. Dimulai dari awal jadi peserta belajar, lalu diberi kepercayaan untuk membantu mengajar di PAUD, Pendar, lalu berbagai kegiatan yang ada di komunitas dan di lingkungan. Untuk Warabal sendiri ya, jadi dulu komunitas Warabal itu memang dipimpin oleh Bukis. Di tahun 2020 saya diberi kepercayaan untuk menjadi kepala rumah wadah daerah Bogor. Saat ini komunitas Warabal itu sendiri alhamdulillah sudah memiliki generasi selanjutnya, dari Bukis ke kakak saya lalu ke saya dan akhirnya sekarang teman-teman yang di komunitas. Dan ritmenya masih sama, dulu peserta belajar sekarang jadi pengajarnya dan mengelola kegiatan. Ada seorang ibu yang bilang ke saya, "Bu, terima kasih, anak saya setiap hari dikasih uang sama Dwi." Uang apaan? Saya bingung. Ternyata Dwi itu kok dikasih uang saku, bukan untuk jajan, tapi dikasihkan ke anak-anak yatim. Jadi sampai orang tuanya itu ngomong ke saya. Nah dari situ saya kaget. Dan Dwi tidak cerita sama saya ke uangnya itu dibagi temennya. Pokoknya Uwi itu selalu bilang, pikirkan jangka panjangnya, jangan lihat dari jangka pendeknya, lihat dampak besarnya apa yang kita perbuat. Kalau Uwi itu lebih peduli terhadap lingkungan sekitar gitu, berbanding terbalik kalau awal-awal tuh saya tuh cuek karena Uwi-nya itu mungkin lebih lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Itu mungkin menjadi hal yang suatu hal yang menarik untuk saya. Kalau mau jadi air, bagus mengalir untuk mengairi semua, tapi jangan pernah mau mengalir ke tempat yang kotor, karena itu akan menjadi pencemaran buat lainnya. Dari belajar banyak dari Mbak Uwi tentang ngadapin anak kayak gimana. Terus walaupun saya pernah mengajar di TPQ, tapi kan kalau untuk soalnya di TPQ itu kan anaknya udah besar, jadi kita nggak perlu yang mesti ngelus-ngelus banget gitu, enggak. Tapi kalau di PAUD itu kita benar-benar belajar ngolah rasa kita, terus emosi segala macam, itu saya belajar banyak dari Bu. Ya impact-nya sebetulnya lebih signifikan kelihatan di lapangan. Misalnya di program WUEI ya, di penjaringan di Al Hidayah dulu dia pimpin tim yang dari beberapa departemen di kantor ini, dan itu berhasil mewujudkan satu kegiatan yang produktif di Al Hidayah Penjaringan. Dulu tuh kayak duniawi banget deh rasanya. Kalau dulu tuh sukses tuh kayaknya kerja di kantoran, udah punya mobil, punya handphone bagus ya kan, punya motor bagus, rumah apa kayak gitu kan. Dulu tuh cita-cita sukses tuh kayak gitu. Tapi setelah saya berada di wadah, ternyata sukses itu bukan itu. Saya merasa sukses itu adalah di mana kita bisa membuat orang tersenyum, kita bisa membantu orang untuk mencapai apa yang mereka inginkan dengan bersama-sama sehingga tercapai dan akhirnya mereka bahagia dan orang puas terhadap apa yang sudah saya bantu atau saya lakukan terhadap mereka. Bahagia. Kebayang bahagianya mereka. Senang sekali kalau melihat mereka mencapai kesuksesan dari apa yang mereka inginkan. Mungkin kalau saya nggak di wadah, saya nggak bisa merasakan kepuasan lahir batin seperti itu ya. Di wadah ya merasakan kepuasan lahir batin benar-benar di mana kita menjalankan kegiatan, kita berkarya, tapi juga ya hitung-hitung sambil nabung untuk di akhirat nanti lah ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan bisa jadi timbangan yang berat di sebelah kanan untuk mencapai surganya. Bikin mewek.